Oke, kita mulai belajar teori sekarang. Teori-teori klasik tentang permainan. Nanti ada teori-teori modern. Ini dari para tokoh, kebanyakan psikolog. Kalau yang teori klasik, yang pertama ada teori dari Spencer. Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller, dari Jerman. Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan? Nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam. Itu karena energi lebih, butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu kok tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak, dia ini ngapain ya enaknya itu. Jadi kalau ada temenmu kok tanya ini ngapain enaknya, jawabannya kok jangan kalau gitu kita belajar aja lah. Mesti enggak, itu maunya dia pengen bermain. Jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius. Permainan itu muncul karena ada surplus energi. Malam-malam masih belum waktunya tidur, tidak ngerti apa. Terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa. Nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa. Kenapa? Surplus energi. Ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya. Kalau orang sudah capek, tidak punya energi, ya ngapain? Diam-diam main sepak bola yuk ya kalau capek. Tidak mungkin dia mau sepak bola. Jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain, karena energinya lebih. Nah, cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main tidak mau, jawab saja energiku habis. Betul, iya. Kalau mau ngajak aku main, traktir dulu biar energinya balik. Kalau langsung main tidak kuat aku, kan gitu. Nah, itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini di mana-mana dikenal ya, rekreatif teori Lazarus. Katanya Lazarus, ya main itu dalam rangka relax, rekreasi. Hidup itu ya tidak cuma isi, kadang-kadang juga kosong. Kalau pakai teorinya Demokritos itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan kan gitu. Hidup juga begitu, dia sempurna kalau ada seriusnya, ada santainya, ada kerja kerasnya, ada istirahatnya. Minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius ya kadang-kadang humor. Kalau humor terus, hidupmu ya tidak karu-karuan. Serius terus ya kacau. Jadi lengkap. Nah, permainan ini bagian rekreatifnya. Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa, cari permainan. Kalau kamu kok misalnya HPmu kok dipakai ngaji terus, wah saya kok capek pak ngaji terus, ya sekali-sekali game. Jangan dibalik, main game terus capek pak, ya sekali-sekali ngaji. Ya. Jadi rekreatif itu komplementernya, pasangannya serius. Jadi permainan itu, anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah, begitu pulang dia butuh main, rekreatif. Jangan pagi sekolah, siang les, malamnya ngaji, kemudian habis tenaganya, dia tidak menikmati hidupnya, serius terus. Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus, jalan-jalan orang itu butuh piknik, iya, tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa dipakai piknik terus? Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah itu rekreatif teori. Yang punya teori Lazarus. Yang nomor 3, kalau ini Karl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karl Gross namanya anticipatory theory.
semua jenis permainan, katanya Cruz, itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan, yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya ada hikmahnya kalau bahasanya filsafat, ada manfaatnya. Di balik permainan itu ada skill-skill, mungkin fisik, mungkin mental, yang diperlukan untuk masa depannya. Ada permainan catur misalnya, itu kan latihan mikir, latihan strategi. Besok di masa depan kita butuh itu. Itu namanya anticipatory theory. Ada permainan sepak bola, ini latihan, siapa ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan. Misalnya ada main apa wis zaman kecil dulu, main petak umpet sembunyi-sembunyian. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi maling. Ya mungkin itu latihan, siapa tahu besok jadi polisi beneran. Ya, itu anticipatory theory. Jadi ada rahasianya. Skill itu yang ditanamkan, kalau ditanamkan tidak secara serius, tekankan bisa lebih masuk. Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu, waktu kecilnya main kelereng gitu kan, sobat ngerti besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Loh itu kan rumusnya sama tuh, memasukkan ke lubang kan itu aja. Loh itu kamu sudah dilatih, jadi besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu anticipatory theory. Yang terakhir, di dunia klasik ada teori rekapitulasi. Jadi recapitulation theory, yang punya teori Stanley Hall. Kalau ini kebalikannya. Jadi permainan yang kita bikin hari ini itu sebenarnya warisan dari nenek moyang, mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya. Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya. Sementara hari ini kakimu nggak terlalu banyak dipakai. Keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil, kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan. Ada lomba lari, sepak bola, macam-macam. Jadi itu insting. Di Indonesia misalnya ada lomba, kalau 17-an itu panjat pinang, itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa. Sekarang pohonnya sudah mulai habis. Nah, insting untuk naik, naik apa ini enaknya. Sudahlah bikin lomba panjat pinang itu. Lampiaskan hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dilumuri uli itu. Nah, itu namanya recapitulation theory. Warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan. Nenek moyangmu dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang tidak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya. Itu kan kayak kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation theory. Jadi ya termasuk peta umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. Akhirnya sekarang tidak ada yang ngejar, ya sudahlah, mainlah peta umpet misalnya. Itu recapitulation theory. Yang punya teori namanya Stanley Hall. Nah ini menarik, silahkan yang mau meneliti permainan tertentu, jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada, zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah, terus kita sambil pakai
pecahannya genteng, itu mungkin agak primitif. Itu mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu, terus diloncat-loncati. Nah, itu bisa recapitulation teori. Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin recapitulation teori. Insting primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga ada. Jadi mungkin itu termasuk insting dari nenek moyang kita untuk oke, kali ini teori klasik. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa orang itu bermain. Yang pertama kelebihan energi, yang kedua kebutuhan akan rekreasi, yang ketiga rekapitulasi tadi, kemudian sebentar, yang keempat antisipatori. Kalau ini yang teori modern. Sebenarnya mungkin setiap teori melihatnya tidak harus yang klasik itu sudah out of date, tapi yang klasik bicara pada zamannya. Ketika jenis permainan ya itu. Sementara yang modern, para filosof membicarakan juga jenis permainan pada zamannya, ketika perubahan sudah luar biasa. Yang terkenal pertama di dunia modern permainan itu dari psikoanalisis. Katanya para filosof psikoanalisis, permainan adalah media untuk melepaskan emosi-emosi dalam diri dan mengatasi pengalaman traumatik. Jadi kalau banyak emosimu terpendam yang negatif itu kan merusak hidupmu. Kalau ingin melampiaskan, cari permainan. Jadi bikin permainan yang hasrat dalam jiwamu terpenuhi. Kalau misalnya kamu saking panasnya pengen maki-maki orang, ya daripada ini tidak terlampiaskan, ikut aja lomba debat misalnya. Itu kan kamu bisa ngeritik sak kapoke kan, tidak ada berani orang marah-marah. Loh ini cuma lomba kok. Iya kan? Kalah juga tidak apa-apa, yang penting puas kamu bisa maki-maki. Itu contoh bahwa permainan itu katarsis. Jadi dia untuk menyelamatkan biar tidak meledak dirimu ini. Ada banyak problem, banyak masalah, mainlah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukuli orang, ya sudah, olahraga aja tinju. Ini kamu bisa bebas mukuli orang. Kalau kamu pengen nendangi orang, ya sepak bola boleh. Pengen ngeplaki orang, bisa main volley. Kalau pengen itu namanya pelampiasan, katarsis. Itu kan kamu bisa ngeplak sak kapoke, bisa sak keras-kerasnya seitunya. Nah itu katanya orang psikoanalisis itu menguntungkan secara psikologis. Jadi ada jalan untuk melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa kan, banyak masalah yang masalahmu itu apa sih? Tidak tahu saya, tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku lihatnya. Sudahlah olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa, sampai kamu keringetan, sampai capek, energimu habis, biasanya terus lega. Nah itu teori psikoanalisis. Yang kedua teori kognitif. Kalau ini sangat psikologi. Katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia. Di setiap anak, setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri. Jadi teorinya itu, yang ini jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil, ya kasih bola kecil, biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional kayak Ronaldo, kayak Messi. Kasihan dia.
biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi, semakin besar lagi beda lagi, beda lagi. Ini teori kognitif. Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya, semuanya Mobile Legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua mainnya bodoh, PUBG, Mobile Legend. Itu enggak level, harusnya level. Yang kecil itu main apa dulu, yang besar main apa dulu, yang itu loh. Jadi biar mengikuti perkembangan itu secara kognitif. Ya kayak nonton film, kalau kamu dulu kecil sukanya Doraemon dari Jepang, sekarang mungkin sudah besar film Jepang yang lain yang kamu suka. Loh. Ya normal, masuk kamu masih suka Doraemon. Oke. Kok banyak yang ketawa, berarti langganan semua. Terus itu perkembangan kognitif. Jadi butuh permainan yang berbeda sesuai levelnya, dan ini harus diikuti sebagai manusia yang normal. Terus yang ketiga, permainan itu masuk teori belajar sosial. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online. Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain, sepak bola bareng-bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu, tapi FIFA-nya FIFA game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan, teori belajar sosial. Kadang-kadang masyarakat itu menanamkan norma-norma sosial lewat permainan-permainan. Zaman dulu para wali itu merancang beberapa permainan anak-anak, lagu anak-anak. Maknanya dalam, luar biasa. Ada main yang konotasinya membangun kerjasama, ada yang membangun kerukunan, ada yang permainan yang konotasinya cermat menghadapi gerakan orang lain, macam-macam. Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini. Makanya mumpung ini mahasiswa-mahasiswa, mungkin ada yang KKN, hidupkan lagi di tempatmu KKN permainan-permainan zaman dulu. Itu kalau kamu juga bisa. Ya, kalau tidak bisa ya latihan, hidupkan lagi itu. Di permainan tertentu itu banyak. Sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi. Tapi ya mahal bayarnya di hotel-hotel. Ngapain kamu harus bayar mahal? Bisa kamu lakukan di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu, depan rumahmu. Besok pagi kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu itu. Ibu kosmu diajak nanti. Loh iya, itu teori belajar sosial. Nanti kamu jadi akrab kan sama ibu kosmu. Selama ini kan cuma urusan nagih bayar kos-kosan. Nah sekarang besok ibu kos Kastio misalnya, ibu kos kan bisa begitu. Oke, ya biar akrab nanti kan. Kalau kamu telat bayarnya kan bisa dimaklumi. Sepak bola kan kayak gitu. Oke, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan. Lihat mahasiswa main sepak bola. Terus ada dosen, wah mahasiswa saya itu saya tidak tahu bisa menang apa enggak, wong sama dosennya aja kalah. Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak. Karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen. Jadi kalau dia mau jangan kok dosennya ngerebut, ya monggo Pak bolanya.
Ya, bukan sama dosennya. Oke, berarti dia masih menjaga adab. Oke, itu teori belajar sosial. Ada yang terakhir, kalau ini hari ini banyak, teori kompensasi. Ini ketika permainan jadi sangat serius. Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius. Sepak bola misalnya, itu kan kalau kamu pengen hidupmu nyaman, jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain golf profesional, ini terus jadi serius. Jadi misalnya anak-anak latihan nari itu sebenarnya kan permainan, tapi kemudian ada yang jadi penari, yang ini jadi profesi. Nah, ini namanya teori kompensasi. Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya, tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu. Mungkin bisnisnya, ekonominya, mungkin pokoknya di luar yang semula hanya menyenangkan saja. Nah, ini namanya teori kompensasi. Dicari kompensasinya, tidak sekedar permainannya. Nah, itu teori hari ini. Jadi orang bermain itu, kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali? Biar besok jadi pemain bola profesional. Jadi mengejar hidup yang serius lewat jalan main-main. Namanya sepak bola. Kan ada sampai supporter bola itu saking sayangnya sama klubnya, dibelani tawuran, dibelani, ada yang sampai bunuh diri ketika klubnya kalah, macam-macam. Ini sudah masuk teori kompensasi. Tidak sekedar melihat permainannya. Kayak film itu kan acting biasa, itu kan main-main. Tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian, penontonnya harus sekian juta dan seterusnya. Jadi aktor terus jadi profesi. Nah, itu namanya teori kompensasi. Yang semula main-main terus jadi serius.